Angin sore berembus pelan membawa bau tanah basah dan asap kayu dari dapur-dapur rumah warga yang tersebar di sepanjang jalanan Kampung Margasari. Burung-burung kecil mulai kembali ke sarang, mengisi langit jingga yang perlahan meredup. Di jalanan kecil berkerikil itu, sebuah sepeda motor tua berhenti tepat di depan sebuah rumah panggung sederhana berwarna coklat kusam. Saya, Dika, turun dari motor sambil merapikan kemeja abu-abu yang sudah sedikit basah oleh keringat. Tangan kiri saya menggenggam buku catatan pinjaman koperasi, yang lembarannya mulai menguning karena terlalu sering saya buka tutup. Saya menghela napas. Nama Pak Sarman tercetak jelas di bagian atas daftar yang saya bawa, lengkap dengan jumlah pinjaman terakhirnya, 5 juta rupiah. Ia telah berjanji akan melunasi minggu lalu. Tapi hingga sore ini, belum ada kabar. Saya berdiri di depan rumahnya, memperhatikan sebentar dinding papan yang mulai lapuk, dan jendela yang setengah terbuka. Ada suara samar dari dalam, mungkin radio tua yang menyala, memutar lagu lawas. Tok tok tok. Saya mengetuk pintu kayu itu dengan hati-hati. Tak terlalu keras, tapi cukup untuk memberi tanda. Beberapa detik hening. Lalu, cekeriit. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi gesekan engsel yang nyaris tenggelam oleh suara jangkrik. Dan di baliknya, berdirilah seorang perempuan paruh baya. Kulitnya bersih, meski terlihat mulai keriput. Rambutnya digelung rapi ke belakang, disisipi jepit kayu kecil. Ia mengenakan kain batik sederhana yang hanya dibalutkan di tubuhnya tanpa atasan apapun, memperlihatkan pundaknya yang masih tegak. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Mas, cari bapak ya?" tanyanya dengan suara yang lembut, seperti sejuknya angin sore setelah hujan. Saya sempat terdiam sepersekian detik. Jantung saya berdetak agak cepat, bukan karena gugup sebagai penagih, tapi karena ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat saya kaku. Hangat. Dalam. Dan entah bagaimana, menenangkan. "Iya, Bu," jawab saya akhirnya, sedikit kaku. "Pak Sarman ada?" Ia menggeleng pelan. "Belum pulang. Mungkin masih di tempat kerja." "Mas mau nunggu di dalam?" Saya ragu. Biasanya, saya tidak pernah masuk ke rumah nasabah. Itu bisa menimbulkan kesan yang kurang baik, terutama jika suaminya mendadak pulang dan saya ada di ruang tamunya. Tapi cara dia berbicara, seperti seorang ibu yang menjamu anak jauh pulang kampung. "Masuk aja. Daripada Mas nunggu di luar. Sebentar lagi juga pasti gelap," katanya lagi, sambil membuka pintu lebih lebar. Saya mengangguk. "Makasih, Bu." "Iya deh, saya tunggu sebentar." Langkah saya menapak pelan ke dalam rumah. Lantainya masih kayu, memancarkan aroma khas rumah lama yang bersih tapi penuh kenangan. Di sudut ruangan ada vas kecil berisi bunga melati segar. Meja kayu bundar di tengah ruangan sudah sedikit aus warnanya, tapi masih kokoh. "Silakan duduk, Mas," ucapnya. Saya duduk di kursi kayu itu, menaruh buku catatan di pangkuan. "Namanya siapa, Mas?" tanya Bu Ratri sambil berjalan ke arah dapur. Suaranya terdengar samar namun tetap hangat. "Dika, Bu. Saya dari Koperasi Mitra Arta." "Oh, iya. Dika. Biasanya yang datang Pak Zaini ya?" Saya tertawa kecil. "Iya, Bu. Saya sekarang yang gantiin beliau. Sudah pensiun." "Wah, cepat juga waktu berlalu. Bentar ya Mas, saya ambilin minum." "Enggak usah repot-repot Bu." Tapi dia sudah menghilang ke dapur. Saya menghela napas, membuka buku catatan, mencoba fokus. Di halaman yang terbuka, tertulis jadwal penagihan hari ini. Tapi sulit bagi saya untuk kembali serius setelah kejutan hangat tadi. Sosok Bu Ratri terpatri kuat di kepala saya, dari senyum pertamanya hingga cara dia melangkah pelan seperti tak ingin mengganggu siapa-siapa. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba, semua lampu padam. Suasana rumah langsung berubah. Gelap total. Bahkan cahaya dari jendela pun hanya tersisa bias oranye samar dari langit senja. "Mas. Mas Dika?" Suara dari arah dapur terdengar gemetar. Saya segera merogoh ponsel dari saku dan menyalakan lampu senter. "Iya, Bu. Saya di sini." "Lampunya mati ya?" "Kayaknya." "Listriknya jeglek," jawabnya, kini suaranya lebih dekat. "Saya takut gelap."
Cahaya senter menyapu lorong sempit menuju dapur. Dan di sanalah dia. Berdiri ragu di depan pintu kamar mandi, masih dengan kain batik yang menempel di tubuhnya, sekarang tampak lebih jelas karena pantulan cahaya. Wajahnya pucat. "Maaf, Mas, saya memang takut gelap sejak kecil," katanya lirih, matanya menunduk. Saya tersenyum mencoba menenangkan, meski jantung saya berdegup lebih cepat dari biasanya. "Gak apa-apa, Bu. Saya di sini kok." Saya mendekatkan cahaya ke arah kakinya, agar dia bisa melihat jalan dengan lebih jelas. "Masih mau nunggu di dalam?" "Saya harap Bapak cepat pulang," katanya pelan. "Iya, saya tunggu sebentar lagi ya," jawab saya. Kami berjalan pelan kembali ke ruang tamu. Dia menyalakan lilin kecil di atas meja. Cahayanya kuning redup, menciptakan bayangan lembut di wajahnya. "Maaf ya, Mas. Jadi gelap begini," katanya. "Enggak apa-apa, Bu. Malah jadi romantis," jawab saya spontan, lalu tersadar. Dia tertawa kecil. "Hehe. Mas bisa aja." Saya menyesap teh hangat yang tadi dia siapkan. Harumnya samar, tapi cukup membuat saya tenang. Kami terdiam beberapa saat, ditemani suara malam dan detik jam tua di dinding. Saya mencoba membuka percakapan lagi. "Bu, jadi Pak Sarman memang belum pulang ya?" "Biasanya pulang jam segini. Tapi sejak beberapa minggu terakhir dia sering pulang malam," jawabnya. Suaranya terdengar datar. Saya melihat ada bayangan muram di matanya. Saya tak berani bertanya lebih jauh. Kami kembali diam. Tapi bukan diam yang canggung. Diam yang, entah bagaimana terasa nyaman. Aneh. Saya menatap wajahnya sejenak. Wajah perempuan yang jelas usianya jauh di atas saya. Tapi sorot matanya hangat seperti pagi hari. Tatapan seorang perempuan yang sudah lelah menyembunyikan luka, tapi tetap ingin kuat. Tiba-tiba, suara petir menggelegar dari kejauhan. Hujan rintik mulai turun. Saya memandang keluar jendela. "Kayaknya saya gak bisa pulang dulu, Bu." "Enggak apa-apa, Mas. Hujan sebentar lagi reda," katanya pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam pekerjaan saya sebagai penagih hutang, saya berharap hujan tak akan berhenti terlalu cepat. Petir kembali menyambar, meski tak terlalu dekat. Hujan di luar makin deras, membentur atap rumah papan itu seperti irama kacau yang menenggelamkan malam dalam kehampaan. Di ruang tamu, cahaya lilin menjadi satu-satunya sumber terang. Ia berkedip-kedip tertiup angin yang masuk dari jendela yang tak sepenuhnya tertutup. Saya, Dika, masih duduk di kursi kayu dengan secangkir teh di tangan. Uapnya telah hilang, namun tangan saya tetap menggenggam gelas itu seolah butuh pegangan. Bu Ratri duduk tak jauh dari saya, di sisi berseberangan meja bundar itu. Meski hanya disinari cahaya redup, wajahnya terlihat jelas. Tatapannya mengarah keluar jendela, tapi pikirannya seperti melayang ke tempat lain. "Mas," katanya tiba-tiba. "Kampung ini memang tenang ya?" Saya menoleh. "Iya, Bu. Meskipun tenang, kadang suasananya bikin sepi." Ia tersenyum kecil. "Sepi itu, kadang malah bikin orang berpikir terlalu banyak." Saya diam. Kalimat itu seperti mewakili sesuatu yang dalam. Saya tak bertanya, tapi saya tahu. Ia menyimpan sesuatu. Sesuatu yang telah lama dipendam. "Hidup saya nggak selalu begini, Mas," lanjutnya, nadanya perlahan. "Dulu saya periang. Tapi sekarang saya lebih sering nunggu." "Nunggu apa, Bu?" Saya akhirnya bertanya. Ia tertawa pelan. "Nunggu suami pulang. Nunggu listrik nyala. Nunggu hidup jadi lebih baik." Saya ikut tertawa, tapi rasanya hambar. Kata-katanya menyentuh lebih dari yang ia sadari. Hujan mulai melambat. Tapi suasana di dalam rumah terasa semakin padat. Bukan karena kata-kata, tapi karena jeda panjang di antaranya. Tatapan kami beberapa kali beradu. Tak lama. Tapi cukup untuk membuat detak jantung saya berlari. "Mas, saya ke belakang dulu ya. Mau nyalain senter cadangan," katanya sambil bangkit dari duduk. Saya mengangguk. "Iya, Bu." "Hati-hati, gelap." Dia melangkah perlahan menuju dapur.
Suara langkahnya lembut tapi jelas terdengar di antara derasnya hujan yang mulai reda. Saya mengalihkan pandangan, mencoba fokus pada buku catatan pinjaman. Tapi lembarannya tiba-tiba seperti tidak berarti. Pikiranku menolak untuk konsentrasi. Yang terbayang hanya cara dia bicara, cara dia berjalan, dan suasana ini yang terlalu hangat untuk sebuah rumah yang katanya sunyi. Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh dari belakang. Saya langsung berdiri. "Bu," seru saya. Tak ada jawaban. Saya segera menyambar ponsel dan menyalakan senter. Lorong menuju dapur tampak sempit dan panjang dalam cahaya senter. Udara lembab dan aroma kayu basah menyambut saya di tengah lorong itu. "Bu Ratri," panggil saya lagi. "Di sini, Mas," jawabnya. Suaranya lirih, tapi masih tenang. Saya menemukan dia berdiri di depan pintu kamar mandi. Tangannya memegang lilin kecil yang baru saja mati tertiup angin. Wajahnya terlihat lebih pucat karena pantulan cahaya. "Lilin mati," katanya. Saya kaget tadi. Saya mendekat dan mengarahkan cahaya ke wajahnya. Mata kami bertemu lagi. Dan untuk sesaat, waktu seperti berhenti. "Maaf ya, Mas. Saya malah bikin repot," katanya. Saya menggeleng. "Enggak, Bu. Sama sekali enggak." Kami berdiri berdekatan. Sangat dekat. Saya bisa mencium aroma sabun dari kulitnya, dan jantung saya berdetak lebih cepat. Saya mencoba memalingkan pandangan, tapi sesuatu dalam dirinya seperti memaksa saya untuk tetap tinggal. "Mas takut gelap?" tanyanya tiba-tiba. Saya mengernyit, bingung. "Enggak, Bu. Tapi saya lebih takut suasana yang terlalu sepi." Dia tersenyum. Senyuman itu bukan sekadar ramah, tapi memahami. "Kamu masih muda, Dika. Tapi kamu kayak orang yang kesepian juga," katanya. Saya tak menjawab. Kata-katanya benar. Dan di ruang sempit itu, dalam gelap, kami seperti dua orang asing yang saling melihat diri masing-masing lewat mata satu sama lain. "Mas," katanya lirih, "kalau kamu nggak keberatan, temani saya sebentar ya." "Nunggu listrik nyala." Saya mengangguk. Kami kembali ke ruang tamu. Tapi kali ini, saya duduk di sisi yang lebih dekat dengannya. Lilin kami nyalakan kembali, kali ini diletakkan di atas rak buku di dekat tembok. Satu cahaya kecil di tengah gelap. Waktu berjalan lambat. Tidak ada obrolan panjang. Hanya 1-2 kalimat. Lalu diam lagi. Dan diam itu terasa nyaman. Sampai kemudian, suara dari luar berubah. Derap sepatu dari arah jalan tanah terdengar jelas. Saya menoleh ke arah jendela. Bu Ratri ikut menoleh. Wajahnya langsung berubah. "Itu Bapak." Saya segera berdiri. Merapikan buku catatan. Hati saya tiba-tiba tidak karuan. Bukan karena saya takut bertemu nasabah, tapi ada rasa bersalah yang menyesak. Pintu dibuka dari luar. Pak Sarman berdiri di ambang pintu. Bajunya basah, wajahnya terlihat lelah. Ia menatap saya dengan mata menyipit. "Siapa ini?" tanyanya datar. Saya tersenyum kaku. "Selamat malam, Pak. Saya Dika, dari koperasi. Saya tadi mampir mau konfirmasi soal cicilan minggu lalu." Dia tidak menjawab. Tatapannya beralih ke istrinya. "Ngapain kamu biarin orang masuk rumah malam-malam?" katanya dingin. "Dia cuma nunggu kamu, Sar," jawab Bu Ratri pelan. Pak Sarman menatap saya lagi. "Lain kali jangan ganggu istri orang kalau saya nggak ada di rumah." Saya menarik napas dalam. Menahan semua ketegangan yang mendadak menebal. "Maaf, Pak. Saya pamit. Besok saya bisa kembali lagi." Saya berjalan menuju pintu. Tapi saat melewati Bu Ratri, dia memegang tangan saya sejenak. Tidak lama. Tapi cukup untuk membuat jantung saya nyaris melompat. "Terima kasih, Mas," bisiknya. Saya mengangguk. Tak menjawab. Dan saya tahu, malam ini saya tidak hanya keluar dari rumah seseorang. Saya keluar dari satu batas yang baru saja saya langkahi. Keesokan paginya, cahaya matahari menyusup malu-malu di antara tirai jendela kamar kontrakan kecil tempat saya tinggal di pinggir kota. Tapi pagi itu, tidak ada semangat seperti biasanya.
Pagi itu terasa berat. Bukan karena hujan semalam yang membuat tubuh saya sedikit pegal, tapi karena hati saya masih tertinggal di rumah itu. Di ruang tamu yang hangat, di bawah cahaya lilin, di dekat sosok perempuan yang telah mengganggu pikiran saya sejak pertama kali saya mengetuk pintunya. Bu Ratri. Saya bangkit dari tempat tidur, menggosok wajah dengan kedua tangan, dan mencoba mengusir bayang-bayang yang terus berputar di kepala saya. Fokus, Dika, gumam saya di depan cermin kecil. Kau cuma penagih hutang. Ini pekerjaan. Jangan bawa perasaan. Tapi nyatanya, pekerjaan ini sudah mulai terasa lain sejak kemarin. Saya membuka buku catatan pinjaman. Nama Pak Sarman masih berada di urutan paling atas. Belum dibayar. Janji tinggal janji. Di bawah nama itu, saya menuliskan catatan kecil. Kunjungan kedua. Situasi rumah tegang. Tunda penagihan. Pertimbangkan pendekatan personal. Entah kenapa tangan saya menulis pendekatan personal. Mungkin saya hanya mencari alasan untuk kembali ke rumah itu. Atau mungkin, karena saya tahu, saya ingin kembali melihat wajah itu. Wajah yang penuh luka tapi tetap bersinar. Sore harinya, saya kembali ke kampung Margasari. Dengan sepeda motor yang sama, jalur yang sama, dan alasan yang nyaris sama, menagih hutang. Tapi ada yang berbeda dalam niat saya kali ini. Saya berhenti di depan rumah panggung itu. Masih sunyi. Masih sama aroma kayunya. Tapi kali ini saya merasa seperti orang yang melangkah ke tempat yang tidak netral lagi. Saya mengetuk pintu. Tok tok tok. Tak lama, pintu terbuka. Dan seperti kemarin, Bu Ratri berdiri di sana. Namun kali ini, ia mengenakan daster coklat yang agak longgar, rambutnya dikepang rapi, dan matanya menatap saya dengan pandangan yang sulit saya jelaskan, campuran ragu, hangat, dan sedikit lega. Mas Dika, sapanya pelan. Sudah datang lagi. Saya tersenyum kecil. Iya, Bu. Saya cuma ingin menanyakan kabar Bapak. Apa beliau sempat menitipkan cicilan? Ia menggeleng. Tapi ada jeda dalam gerakannya. Seolah ia menimbang sesuatu. Belum, Mas. Tapi kalau Mas enggak keberatan, saya bisa bantu bayar sebagian dulu. Saya terkejut. Beneran, Bu? Wah, kalau begitu saya sangat berterima kasih. Ia membuka pintu lebih lebar. Mas masuk dulu ya. Saya ambilkan uangnya di dalam. Saya melangkah masuk. Dan seperti sebelumnya, rumah itu terasa hangat dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan karena suhu, tapi karena kehadirannya. Silakan duduk, Mas. Saya ambilin teh dulu sekalian, katanya sambil berlalu ke dapur. Saya duduk di kursi yang sama, membuka buku catatan dan mencoba fokus. Tapi seperti kemarin sulit. Suara gelas beradu dengan nampan dari dapur membuat hati saya berdebar. Lalu Bu Ratri muncul kembali. Tapi kali ini saya tercengang. Ia tidak lagi memakai daster yang tadi dikenakannya. Ia mengenakan kain batik tipis seperti kemarin sore, hanya dibalut di tubuhnya. Rambutnya masih basah, sepertinya baru saja ia mencuci wajah atau mandi sebentar. Maaf ya Mas, tadi kepanasan. Jadi saya ganti dulu sebelum bikin teh, katanya ringan sambil tertawa kecil. Saya hanya bisa mengangguk. Iya, Bu. Enggak apa-apa. Ia meletakkan gelas di depan saya. Lalu duduk di sisi yang lebih dekat dari sebelumnya. Sangat dekat. Aroma sabun dan minyak kayu putih samar-samar menyeruak, membelai hidung saya seperti kenangan yang belum sempat lahir. Kami berbincang sebentar. Tentang cuaca. Tentang kampung. Tentang koperasi. Tapi percakapan itu terasa seperti formalitas. Mata kami terus saling bertemu. Tatapan-tatapan yang tak lagi hanya sekadar basa-basi. Mas, katanya pelan. Terima kasih ya. Udah baik ke saya. Saya menatapnya, mencoba mengendalikan nada suara saya. Saya cuma melakukan tugas, Bu. Tapi Mas enggak hanya tugas. Mas juga dengar saya. Beda sama orang lain. Saya menelan ludah. Tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan berjalan pelan ke dapur. Lalu berseru dari kejauhan, Mas saya lupa, bisa tolong ambilin kain yang saya jemur di kursi dapur? Yang dekat jendela.
Saya berdiri. Langkah saya pelan. Di dapur, saya melihat selembar duster tersampir. Saya mengambilnya dengan tangan yang mulai gemetar. Saat saya kembali ke lorong, pintu kamar mandi terbuka setengah. Dan dari balik celah, suara lirih itu terdengar lagi. "Mas, boleh taruh di sini aja." Di dekat pintu, saya mendekat. Tapi sebelum sempat menaruh kain itu, dia membuka pintu sedikit lebih lebar. Mata kami kembali bertemu. "Mas, maaf kalau saya lancang. Tapi saya kesepian," katanya lirih. Saya tidak tahu kenapa, tapi kaki saya tidak bergerak. Dan tangan saya tidak lagi menggenggam kain itu. Kami hanya berdiri di sana. Terdiam. Tapi terasa seperti seluruh dunia berhenti bergerak. Dia menyentuh tangan saya, pelan, lembut, dan penuh makna. Dan saat itu saya tahu. Saya tidak hanya sedang melanggar batas profesionalisme. Saya sedang melangkah ke dalam dunia yang penuh godaan, rasa bersalah, tapi juga kehangatan yang tak pernah saya temukan di tempat lain. Malam itu, saat saya akhirnya kembali ke kontrakan, rasanya dunia seolah kehilangan warna-warna netralnya. Hanya ada dua, gelap dan terang. Dan saya sedang berdiri di antara keduanya. Saya menyalakan lampu kamar, meletakkan buku catatan di meja, lalu terduduk diam. Punggung saya bersandar pada tembok dingin, namun tubuh saya terasa panas. Bukan karena cuaca, tapi karena segala yang terjadi sore tadi masih terasa nyata di kulit saya. Sentuhan tangan Bu Ratri. Tatapannya. Aroma sabun yang menempel samar di baju saya. Apa yang sebenarnya sedang saya jalani? Saya hanya penagih hutang. Bukan orang yang seharusnya terlibat dalam cerita seperti ini. Tapi fakta bahwa saya merasa diterima, didengarkan, dan bahkan diinginkan, membuat semuanya jadi rumit. Keesokan harinya saya tidak langsung ke kantor koperasi. Saya butuh waktu untuk merapikan pikiranku. Tapi pikiranku malah semakin kacau. Saya memutuskan pergi ke warung kopi kecil di pinggir pasar. Duduk sendiri, menyeruput kopi pahit, mencoba menulis laporan kunjungan. Tapi entah kenapa, tangan saya tak bisa menulis apapun selain dua kata. Bu Ratri. Ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. "Halo?" sapa saya. "Mas Dika?" "Ini Ratri." Jantung saya langsung berdebar. "Iya, Bu, ada apa? Hari ini Bapak nggak pulang lagi?" Saya khawatir. Kemarin juga nggak ada kabar, suaranya terdengar cemas. Saya menghela napas. "Mau saya bantu cari, Bu?" "Enggak usah. Saya cuma pengen cerita aja, ke Mas." Diam. "Boleh saya mampir, Bu?" tanya saya akhirnya. Ia tak langsung menjawab, lalu terdengar pelan, "Boleh." Sore itu saya kembali ke Margasari, tapi kali ini dengan pikiran yang lebih kacau. Saya ingin menolong. Tapi saya juga tahu bahwa jika saya melangkah masuk lagi, saya tidak hanya menolong, saya menyerahkan diri saya. Saat saya mengetuk pintu, ia membukanya tanpa senyum. Wajahnya muram, lelah, dan kesepian. "Mas," hanya itu yang keluar dari mulutnya. Saya mengangguk. Masuk. Duduk. Sunyi. "Saya takut, Mas." "Takut kalau Bapak beneran ninggalin saya," katanya tiba-tiba. Saya menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Saya nggak tahu harus cerita ke siapa. Semua orang di sini cuma tahu gosip, bukan peduli, lanjutnya. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya mendekat, meraih tangannya, dan menggenggamnya perlahan. Dia tidak menarik tangannya. Saya sadar ini salah, "Mas," ucapnya pelan. Tapi saya juga cuma manusia. Dan di sana, dalam ruang tamu yang masih menyimpan bau kopi dan kayu lama, kami saling menatap. Tidak ada yang bicara. Tapi perasaan kami bicara banyak. Saya mencium punggung tangannya, pelan. Dia menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Saya tahu, saya telah menyeberangi batas yang dulu saya jaga dengan kuat. Tapi saya juga tahu, saya tidak ingin mundur. Malam itu, kami duduk berdampingan di beranda. Tak menyentuh, tak bersuara. Tapi jiwa kami berdetak dalam frekuensi yang sama. Saat saya pamit, ia tidak menahan. Tapi sebelum saya melangkah turun dari tangga rumah,
Ia memanggil. Mas. Saya menoleh. Kalau saya pergi dari semuanya, Mas akan tetap datang kan? Saya terdiam. Lalu mengangguk. Saya akan datang. Selalu. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Tapi bukan senyum yang menggoda seperti sebelumnya. Itu senyum seorang perempuan yang merasa tidak sendiri. Malam itu, aku tidak langsung pulang ke kontrakan. Setelah berpamitan dengan Bu Ratri di teras rumahnya, aku menuntun motorku pelan hingga melewati batas kampung. Angin malam menusuk kulit, namun hati terasa jauh lebih hangat dari biasanya. Setiap putaran roda seperti mengiringi irama batin yang tak menentu, antara rasa bersalah dan keinginan yang tak bisa kutampik. Seharusnya aku tak boleh kembali. Seharusnya hubungan kami berhenti pada malam gelap saat listrik padam. Tapi nyatanya, aku terus melangkah lebih dalam. Aku tahu ini salah, tapi juga terasa terlalu benar untuk dihindari. Aku berhenti sejenak di jembatan kecil yang menghubungkan dua desa. Sungai di bawahnya mengalir tenang. Kupandangi pantulan cahaya bulan di permukaannya. Diam-diam, aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini hanya pelarian? Apakah aku hanya mengisi ruang kosong di hidupnya, seperti ia mengisi kehampaan di hidupku? Esok harinya, aku tetap bekerja seperti biasa. Menagih ke rumah-rumah warga, mencatat pembayaran, bercakap dengan orang tua yang mengeluh tentang harga beras, dan mendengarkan keluh kesah tentang anak-anak mereka yang merantau ke kota. Tapi wajah mereka semua samar. Di setiap rumah yang kutuju, yang terbayang justru wajah Bu Ratri. Sore itu, aku kembali ke Margasari. Tanpa rencana. Tanpa alasan resmi. Kuparkir motor agak jauh dari rumahnya dan berjalan kaki. Saat ku tiba, aku melihat pintu rumahnya terbuka. Ia sedang menyapu halaman. Melihatku, ia tersenyum, kali ini senyum itu berbeda. Ada harap yang tak lagi malu-malu. Mas Dika, sapanya, dengan apa sedikit tersengal. Saya kebetulan lewat, Bu, jawabku, berdalih. Kebetulan bisa jadi takdir, Mas. Masuklah. Saya baru selesai nyapu. Aku mengangguk. Kami duduk kembali di ruang tamu. Ada aroma rempah dari dapur, dan meja dipenuhi 2 cangkir teh panas serta sepiring ubi goreng. Obrolan mengalir seperti biasa, tentang cuaca, tentang warga desa yang mulai mencurigai kelakuan Pak Sarman yang sering pulang larut malam, dan tentang anak-anak muda yang sudah jarang pulang ke kampung. Namun di tengah percakapan itu, ia mendekat. Tangannya menyentuh tanganku. Lembut. Hangat. Mas, apa Mas pernah benar-benar merasa dicintai? Tanyanya tanpa melihatku. Pertanyaan itu seperti petir dalam cerah. Aku terdiam lama. Saya nggak yakin, jawabku akhirnya. Saya juga nggak. Bahkan dengan Bapak, rasanya seperti hidup dalam tugas, bukan cinta. Tapi dengan Mas, saya merasa hidup kembali. Aku tak bisa menyangkal. Aku juga merasa hal yang sama. Di sampingnya, hidup tak terasa seperti beban. Dan setiap sentuhan, setiap lirik suaranya, membuatku lupa akan dunia luar. Bu? Ratri, potongnya. Panggil saja Ratri. Ratri, saya bingung. Saya takut ini salah. Ia memegang tanganku lebih erat. Apa yang salah, Mas? Menyukai seseorang yang mengisi kekosongan di hati kita? Atau membiarkan diri kita bahagia meski hanya sebentar? Aku tahu aku kalah. Kalah oleh kelembutannya. Oleh luka yang dia buka perlahan, hingga luka itu terasa seperti milikku juga. Hari mulai gelap. Hujan gerimis mulai turun. Ia berdiri dan berjalan ke dapur. Saya buatkan sop ayam. Mas makan di sini aja ya? Aku tak menjawab, hanya mengangguk. Malam itu kami makan bersama. Duduk berdampingan di lantai kayu, beralaskan tikar pandan. Seperti pasangan yang sudah terbiasa berbagi. Tak ada musik, tak ada televisi, hanya suara sendok, piring, dan 2 hati yang menari diam-diam. Setelah makan, kami duduk lebih dekat. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku. Saya belum pernah seperti ini dengan orang lain, Mas. Bahkan dulu, waktu masih muda. Aku menatapnya. Saya juga. Kami terdiam. Tapi tangan kami saling menggenggam. Dan malam itu,
Kami tidak lagi memikirkan apa yang benar dan salah. Kami hanya ingin merasakan, sekali saja, bagaimana rasanya tidak merasa sendiri. Kami melangkah ke kamarnya. Pelan. Tanpa kata. Dan saat pintu tertutup, dunia seolah berhenti. Apa yang terjadi di kamar itu bukan sekadar pelepasan. Bukan sekadar pelampiasan. Itu adalah pelukan dua jiwa yang sama-sama retak. Dua hati yang terlalu lama membatu. Dan malam itu, kami melebur dalam kehangatan yang dilarang, namun terasa begitu sah. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Ia masih tertidur, rambutnya menyebar di bantal. Wajahnya damai. Aku duduk di sisi tempat tidur, menatapnya lama. Bertanya dalam hati, apakah yang kami lakukan akan berakhir menjadi luka yang baru, atau awal dari sesuatu yang bisa kami perjuangkan? Aku mencium dahinya perlahan, lalu bangkit, mengenakan kemeja, dan pamit dalam bisik. Aku akan kembali. Saat aku kembali ke jalan kampung, matahari mulai muncul dari balik kabut pagi. Tapi kali ini, aku tidak merasa hangat. Aku merasa kosong. Penuh pertanyaan. Apakah ini cinta? Atau hanya dosa yang terasa manis? Pagi itu, langit Margasari tampak pucat. Awan mendung menggantung di langit, seolah ikut merasakan beban yang kini kutanggung. Aku duduk di teras kontrakan, buku catatan pinjaman terbuka di pangkuan, namun tidak satupun angka di sana mampu menarik fokusku. Yang ada hanya wajah Ratri, cara dia menatapku, menyentuhku, dan menyebut namaku dengan suara yang begitu lembut. Aku tahu hubungan kami tak bisa disebut benar. Tapi entah kenapa, aku tak menyesalinya. Justru aku merasa hidup. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa dibutuhkan. Bukan sekadar alat untuk mengejar angka, tapi manusia yang hadir untuk seseorang. Namun ketenangan pagi itu pecah saat ponselku berdering. Nama kantor koperasi muncul di layar. Aku menghela napas, lalu menjawab. Halo, Mas Dika. Hari ini bisa lanjutkan penagihan ke Margasari, ya? Termasuk rumah Pak Sarman. Banyak tunggakan dari beliau. Kalau bisa, ketemu langsung. Aku tercekat. Iya, Pak. Saya ke sana siang ini. Telepon ditutup. Dadaku berdebar. Menemui Pak Sarman? Aku bahkan belum pernah bicara langsung dengannya sejak pertama kali datang. Siang harinya, aku kembali ke rumah itu. Jantungku berdetak cepat. Tapi begitu sampai di depan, aku tahu hari ini berbeda. Pintu dibuka oleh seorang pria bertubuh kurus dan bermata tajam. Itulah Pak Sarman. Mau apa? Tanyanya dingin. Aku tersenyum profesional. Saya Dika, dari koperasi. Mau menagih sisa pinjaman Bapak yang sudah jatuh tempo 2 minggu lalu. Ia mendecak. Lagi nggak ada uang. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, mungkin bisa dicicil sebagian. Kemarin Bu Ratri sempat bantu bayar. Kalimat itu terucap begitu saja. Dan sesaat kemudian, dunia runtuh. Mata Pak Sarman membelalak. Dia bayar? Kapan? Aku tersadar. Maaf, Pak. Maksud saya. Kamu ngapain aja sama istri saya? Bentaknya. Suaranya meninggi, wajahnya merah padam. Pak, saya hanya keluar dari rumah saya. Sekarang, dari dalam, Ratri muncul. Wajahnya pucat, matanya membelalak melihat keributan di depan pintu. Sar, jangan. Aku cuma. Kamu diam. Jadi bener kan kamu main belakang? Bentaknya lagi. Aku mundur. Jantungku berpacu liar. Tak kusangka semuanya akan pecah secepat ini. Ratri berdiri di ambang pintu, matanya berkaca-kaca. Aku ingin mendekat, tapi tak bisa. Maafkan saya. Ucapku lirih, lalu berbalik dan pergi. Langkahku cepat, hampir berlari menuju motor. Aku tahu, sejak kata-kata itu terucap, tak akan ada yang sama lagi. Hari itu langit Margasari benar-benar mendung. Tidak hanya awan di atas kepala, tapi juga awan gelap yang menggantung di dada. Setelah keributan di depan pintu rumah Ratri kemarin, aku tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, yang kulihat adalah wajahnya yang remuk, mata yang memohon,
dan suara bentakan Pak Sarman yang menggema di telinga. Aku menyesal. Bukan hanya karena salah bicara, tapi karena tidak bisa melindunginya. Aku mengkhianati kepercayaannya, meski tanpa sengaja. Pagi itu aku tak langsung berangkat kerja. Aku hanya duduk di kontrakan, menatap tembok kosong dengan pikiran tak menentu. Ponselku sunyi. Tidak ada pesan darinya. Tidak ada panggilan. Menjelang siang, rasa bersalah semakin menghimpit. Aku tahu aku harus ke sana. Aku harus memastikan dia baik-baik saja. Aku tidak peduli pada risikonya. Bahkan jika harus menghadapi amarah Pak Sarman lagi. Aku sampai di rumah itu saat hujan mulai turun gerimis. Gerbang kayunya sedikit terbuka. Halamannya sepi. Tidak ada suara. Tidak ada tanda kehidupan. Dengan langkah ragu, aku mengetuk pintu. Tok. Tok. Beberapa detik hening. Lalu pintu terbuka pelan. Bukan oleh Pak Sarman. Tapi oleh Ratri. Wajahnya tampak sembab. Matanya merah. Rambutnya tidak serapi biasanya. Ia berdiri diam di ambang pintu, tidak mempersilakan masuk. Tapi juga tidak menutup pintu. Mas. Suaranya parau. Saya minta maaf, kataku segera. Saya salah bicara kemarin. Saya nggak sengaja. Dia hanya mengangguk pelan. Matanya kosong. Masuklah, katanya akhirnya. Aku melangkah masuk. Rumah itu lebih gelap dari biasanya. Tirai tertutup. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada suara radio. Kami duduk di sofa ruang tamu yang sama seperti biasanya. Tapi kali ini, ia duduk memeluk bantal. Tubuhnya membungkuk. Dan air mata kembali mengalir di pipinya. Aku cuma mau bantu dia, Mas. Aku tahu dia susah. Aku tahu dia kerja keras. Tapi semua yang kulakukan, malah jadi senjata untuk menyerangku, katanya, suaranya gemetar. Aku ingin menyentuh bahunya. Tapi ku tahan. Dia pukul aku semalam, Mas. Bukan karena cemburu. Tapi karena dia marah aku tahu rahasianya. Aku menatapnya. Rahasia? Dia mengangguk. Dia sudah lama nggak kerja. Ternyata dia tinggal dengan perempuan lain di seberang kota. Aku baru tahu dari tetangga. Dan malam itu, dia balik bukan karena mau pulang, tapi karena takut ketahuan. Dadaku menghangat oleh amarah. Tapi juga sesak oleh simpati. Kenapa nggak bilang dari dulu, Bu? Karena aku malu, Mas. Aku terlalu lama pura-pura jadi istri yang baik. Padahal aku cuma dijadikan tameng biar dia tetap dihormati warga. Ia terisak lagi. Kali ini lebih keras. Aku tidak tahan. Aku mendekat, duduk di sampingnya, memeluknya pelan. Ia tak menolak. Justru tubuhnya merapat, dan tangisnya pecah di dadaku. Aku lelah, Mas. Aku capek. Kenapa hidup harus seperti ini? Aku menepuk pelan punggungnya. Aku di sini, Bu. Aku di sini. Kami duduk lama di sofa tua itu. Hanya suara hujan di luar dan tangis lirihnya yang menemani. Dan di sanalah, di ruang kecil itu, aku merasa menjadi seseorang. Bukan pegawai koperasi. Bukan pria muda dari kota. Tapi lelaki yang hadir untuk seorang perempuan yang hampir hancur. Saat tangisnya reda, ia bangkit. Saya buat teh dulu. Gak enak kalau nangis terus di depan Mas. Aku mengangguk. Ia berjalan ke dapur. Langkahnya pelan. Tapi ada keteguhan baru dalam tubuhnya. Tak lama ia kembali, membawa 2 cangkir teh. Kali ini ia duduk lebih tenang. Aku mau cerai, Mas. Aku udah gak tahan. Aku harus mulai hidupku lagi. Biarpun telat. Aku menatapnya dalam. Kalau itu keputusan ibu, saya akan dukung. Ia menatap balik. Kali ini ada nyala di matanya. Mas, katanya, kalau aku bukan istri orang lagi, masihkah Mas mau datang? Pertanyaan itu seperti senja yang perlahan turun. Lembut, hangat, tapi juga mengguncang. Aku tidak menjawab dengan kata-kata.
Aku hanya meraih tangannya, menggenggamnya. Dan ia tahu. Hari itu, sofa tua di ruang tamu menjadi saksi perjanjian dua orang yang saling jatuh dan saling menyelamatkan. Di tengah kehancuran, kami menemukan alasan untuk melanjutkan hidup. Dan untuk pertama kalinya, Ratri tersenyum lagi, meski kecil. Tapi itu senyum dari perempuan yang siap berdiri. Bukan lagi sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai manusia yang ingin bahagia. Hujan belum sepenuhnya reda saat aku kembali ke kontrakan siang itu. Suara derasnya mengalahkan langkah kaki warga yang lalu lalang di gang depan, tapi tidak cukup kuat untuk menghapus kekacauan dalam pikiranku. Setiap detik setelah pertemuan terakhirku dengan Ratri terus bergema di kepala. Senyum kecilnya, genggaman tangannya, dan kalimat terakhirnya yang menohok jantungku lebih dalam dari yang pernah kurasa. Kalau aku bukan istri orang lagi, masihkah Mas mau datang? Hari itu, aku merasa jawaban dalam hatiku begitu jelas. Tapi aku juga tahu, dunia nyata tidak seromantis itu. Tidak semudah itu. Masyarakat akan berbicara. Teman kerja akan curiga. Dan, di atas semua itu, ada satu bayang yang belum tuntas, Sarman. Aku membuka ponsel. Sudah ada 3 pesan dari kantor koperasi. Semuanya mengingatkan agar aku segera bertemu dengan Pak Sarman untuk klarifikasi tunggakan yang belum juga lunas. Aku menatap layar itu lama. Jika hari ini aku kembali ke rumah itu, apa yang akan terjadi? Apakah Sarman masih di sana? Atau sudah pergi meninggalkan luka seperti biasa? Aku memilih opsi ketiga. Aku akan mencari tahu sendiri kemana pria itu menghilang. Bukan untuk koperasi, tapi untuk Ratri. Aku ingin tahu seberapa dalam luka yang sebenarnya dia tanggung. Aku mulai menyusun rencana. Dalam catatan kunjungan sebelumnya, aku sempat mendengar bisik-bisik dari warga tentang kebiasaan Sarman nongkrong di warung tua dekat terminal kabupaten. Malam hari, katanya, dia kadang pulang larut, bahkan tak pulang sama sekali. Ada yang bilang dia punya simpanan di pinggir kota. Awalnya aku menganggap itu gosip kampung. Tapi sekarang, aku ingin memastikan. Sore itu aku naik motor, menembus hujan, menuju daerah yang dimaksud. Jalanan becek dan licin. Tapi aku terus melaju. Aku tidak peduli seberapa jauh harus kutempuh. Aku hanya ingin membawa pulang satu kebenaran. Setelah hampir 1 jam menyusuri kawasan terminal, akhirnya aku sampai di gang kecil yang dimaksud warga. Di sana, di antara barisan kontrakan sempit, aku melihat motor tua milik Pak Sarman terparkir. Aku mengenalinya. Stiker bendera Indonesia di samping spionnya khas. Aku turun, melepas helm, dan melangkah pelan. Gang itu sempit, basah, dan sunyi. Dari balik salah satu pintu kontrakan yang setengah terbuka, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Aku mendekat. Di dalam, aku melihatnya. Sarman. Duduk di tikar plastik. Di sampingnya seorang perempuan muda, mungkin belum 30. Mengenakan daster ketat dan memegang gelas kopi. Mereka terlihat akrab. Terlalu akrab untuk ukuran pria yang konon masih punya istri di rumah. Aku mengepalkan tangan. Tapi aku tahu ini bukan waktunya bertindak. Aku memotret pelan dari balik dinding. Satu bukti sudah cukup. Aku mundur tanpa suara, naik ke motor, dan pergi. Tapi dalam hati, amarahku membuncah. Ratri harus tahu. Malam itu aku kembali ke rumahnya. Gerimis sudah reda. Langit gelap, tapi hatiku terang. Aku mengetuk pintu dengan satu keyakinan, dia harus bebas. Ratri membuka pintu. Wajahnya sedikit lebih cerah, meski masih menyisakan guratan luka. "Mas, kamu datang lagi," ucapnya pelan. "Saya tahu di mana Sarman berada," kataku tanpa basa-basi. Ia menatapku. Terkejut. "Di mana?" Aku menunjukkan foto di ponsel. Wajahnya berubah. Matanya berkaca. Tapi tidak menangis. Ia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Saya sudah duga." Tapi melihatnya sendiri tetap menyakitkan. Kami duduk di ruang tamu. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Aku menggenggam tangannya. "Besok pagi saya akan ke kantor kelurahan. Saya mau urus surat cerai. Saya nggak mau nunggu lebih lama." Aku mengangguk. "Kalau ibu butuh pendamping, saya ikut." Ia menatapku. "Mas nggak takut?"
Nama Mas bisa buruk. Saya ini perempuan rusak di mata orang. Saya nggak peduli apa kata orang. Yang saya tahu, ibu berhak bahagia. Dan saya ingin jadi bagian dari itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami saling merangkul tanpa rasa bersalah. Kami tahu kemana arah hubungan ini. Dan kami tahu badai akan datang. Tapi kami juga tahu kami siap. Keesokan paginya, kami ke kelurahan bersama. Tatapan warga menusuk, tapi kami tetap melangkah. Ratri menyerahkan berkas, mengisi formulir, dan menandatangani surat gugatan cerai. Prosesnya tidak mudah, tapi juga tidak bisa dihentikan. Dalam perjalanan pulang, ia menggenggam tanganku di atas motor. Kuat. Penuh tekad. Terima kasih, Mas. Sudah temani aku sejauh ini. Aku tidak menjawab. Hanya mempererat genggaman tanganku di stang. Hari itu, hujan turun lagi. Tapi untuk pertama kalinya, hujan tidak terasa dingin. Karena kali ini, kami mengendarai motor bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, tapi untuk mengejarnya bersama-sama.